sore pemirsa, tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi mahasiswa dan polisi terlibat adu jotos di kantor Bupati Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi akibat mahasiswa memaksa masuk ke kantor Bupati. Demonstrasi yang menuntut penyelesaian jalan poros Simbuang Mapa di kantor Bupati Tanah Toraja berakhir ricuh. Mahasiswa yang memaksa masuk ke kantor Bupati terlibat adu jotos dengan polisi yang berjaga. Pendemo menuntut realisasi janji Bupati Tanah Toraja mengalokasikan anggaran 3 miliar untuk pembangunan jalan poros Simbuang Mapak, namun tak kunjung diperbaiki dan seolah dibiarkan. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membakar ban bekas. Mereka lalu menabur lumpur di depan pintu masuk kantor Bupati sebagai wujud kekecewaan. Tuntutan kami bahwa janji-janji yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja itu datang kami tuntut. Karena realisasi yang diberikan, janji-janji yang diberikan itu tidak sesuai yang apa yang diberikan. Kondisi yang berada di Simbuang Mapak sangat berlumpur. Tidak puas berorasi di kantor Bupati, mahasiswa juga menggeruduk rumah jabatan Bupati Tanah Toraja untuk bertemu langsung, namun kembali dihalau pihak keamanan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Warga unjuk rasa tolak kepala desa hasil pemilihan suara ulang di kantor desa Wawesa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ricuh. Sejumlah emak-emak yang menolak pembukaan segel kantor desa ditarik dan ditangkap polisi Pamong Praja. Unjuk rasa tolak kepala desa hasil pemilihan suara ulang di kantor Balai Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiwuru, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin pagi berlangsung ricuh. Warga yang menolak kepala desa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator terpaksa diamankan petugas Satpol PP. Kericuhan kembali pecah saat petugas Satpol PP membuka paksa papan segel ruang kepala desa yang sebelumnya dipasang warga. Dalam aksi unjuk rasa ini, warga Wawesa menolak kepala desa hasil pemilihan ulang Laode Muhammad Baidar dan meminta Bupati untuk membatalkan SK pelantikan. Itu Pak, harapan kami hari ini masyarakat agar surat perintah yang dikeluarkan Kemendagri tanggal 26 Januari dilakukan itu. Pemerintah daerah bisa melaksanakan surat perintah itu. Dia meminta melantik pemilihan kepala desa serentak. Tapi sampai hari ini Pak, pemerintah daerah menutup mata. Sampai hari ini belum ada itu. Meski sempat terjadi perlawanan, kantor desa Wawesa akhirnya dapat dibuka oleh petugas Satpol PP dan langsung digunakan kepala desa yang baru. Kita kan pada prinsipnya kita mengamankan aset pemerintah daerah, ya, karena penyegalan kantor desa itu merupakan tindakan melawan hukum juga, artinya menghalangi jalan pemerintahan. Dan selama ini memang dibiarkan karena masih bisa ditolerir, ya. Sementara itu, warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. TNI masih menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Jatuhnya helikopter milik Angkatan Darat di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih diselidiki TNI. Penyisiran dilakukan untuk memastikan penyebab jatuhnya helikopter. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tim sedang melakukan penyelidikan. Jatuhnya ini apakah karena cuaca atau karena human error atau karena teknis dan sebagainya, nanti tentunya menunggu tim yang akan kita bentuk. Kecelakaan helikopter terjadi pada Minggu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Helikopter yang jatuh dikabarkan tengah latihan terbang. 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebuah mobil terbakar saat mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum Siono Gunung Kidul, Yogyakarta. Peristiwa tersebut terekam video amatir warga. Api membakar sebuah mobil bak terbuka di kawasan SPBU Siono, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pagi tadi. Api dengan cepat menjalar dan membakar mobil yang saat itu tengah mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Kejadian berawal ketika sebuah mobil bak terbuka bernomor polisi AB1354KU mengisi bahan bakar kendaraannya di SPBU setempat. Di tengah-tengah saat mengisi bahan bakar, tiba-tiba keluar api dari bagian depan mobil yang langsung membakar mobil. Petugas mendorong mobil tersebut ke pinggir SPBU agar tidak terjadi kebakaran yang lebih besar. Tak selang berapa lama 3 mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api. Mobil datang, terus operator ini modam, minta diisi, habis setelah ngisi, tahu-tahu dari depan keluar api yang di depan, kabin, keluar api, terus dari itu nozzle dibalikin lagi terus dorong, cuma udah keluar api besar. Hingga saat ini belum diketahui identitas pemilik kendaraan, sebab saat kejadian sang pemilik langsung meninggalkan lokasi kebakaran, sehingga belum bisa dimintai keterangan. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral, sosialita peserta arisan 2,5 miliar rupiah ramai-ramai laporkan pajaknya. Beberapa di antaranya bahkan baru mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP setelah arisannya viral di media sosial. Mak-mak peserta arisan 2,5 miliar yang viral beberapa waktu lalu baru mengurus nomor pokok wajib pajak. Hal itu disampaikan oleh pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sejumlah peserta arisan ada yang datang tanpa dipanggil. Mereka melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak di kantor pelayanan pajak. Seluruh peserta arisan miliaran yang melaporkan pajaknya berlatar belakang pengusaha. Tidak ada satupun yang berlatar belakang istri pejabat atau pegawai pemerintah. Namun hingga kini Ditjen Pajak Sulsel Bartra masih melakukan pendataan dan penelusuran. Yang dapat mungkin saya kabarkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri dalam menindaklanjuti pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada yang datang sendiri melapor ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP, ada juga yang datang melaporkan SPT. Nah, sebagian yang lainnya adalah upaya aktif yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak setempat dengan bisa menghubungi, bisa menyurati, atau upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh KPP setempat dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan yang berpotensi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.